Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-102 dari susunan hadis kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-8 dari judul kitab atau susunan tema kitab ini, yaitu tentang mujahadah. Masih kita dalam pembahasan al-mujahadah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. An Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis ini dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhai keduanya. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pada suatu hari aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Berarti bukan salat fardu ya. Salat malam. Faftatahal Baqarah. Kemudian beliau membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah. Kemudian beliau bergumam dalam dirinya, kemungkinan setelah 100 ayat beliau akan ruku. Thumma malo, ternyata beliau terus melanjutkan salatnya itu ya, belum ruku. Keberapa ayat yang ke-100. Faqultu yusalli biha fir raq'ah. Ya. Sepertinya kata Hudzaifah ibn Yaman, kemungkinan setelah Baqarah akan ruku. Ternyata beliau lanjut lagi. Faqultu yarka biha thumma iftatahan nisa. Setelah surat Al-Baqarah beliau membaca surat apa? An-Nisa. Faqara'aha. Ya, kemudian beliau baca lagi An-Nisa dari 1 sampai akhir. Thumma iftataha Al-Imran faqara'aha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ini ya. Kemudian beliau pun membaca surat Ali Imran. Surah Ali Imran faqara'aha. Kemudian beliau membacanya juga sama. Yaqra'aha mutarassilan. Dan beliau, sifat dari bacaan beliau adalah mutarassilan. Apa itu mutarassilan? Ada musur'ah. Jadi pelan-pelan gitu ya. Tidak cepat-cepat. Ya. Tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kita baca dulu aja ya hadisnya. Ketika beliau membaca ayat atau melewati ayat yang ada tasbihnya, kemudian beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kemudian ketika melewati ayat tentang doa, maka beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Apabila beliau melewati ayat tentang perlindungan, maka beliau meminta perlindungan.
Thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau ruku dan membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Dan ruku beliau itu seperti berdiri beliau gitu ya, ketika membaca Al-Fatihah dan surat itu. Thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah beliau ruku, beliau membaca apa? Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hatta akhir. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Dan sama berdiri i'tidalnya pun seperti rukunya, lamanya itu seperti rukunya, mendekati lama ketika ruku. Thumma sajada, kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian beliau sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujud beliau itu seperti lamanya itu seperti berdirinya waktu itu. Baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, inilah bagaimana sifat Rasulullah SAW ketika sholat, dan bagaimana mujahadahnya, bersungguh-sungguhnya Rasulullah SAW ketika beribadah seperti ini, ya, seperti itu, ya, yang dijelaskan barusan. Memang Allah Subhanahu Wa Taala apa? Tidak menginginkan ada hambanya yang apa? Yang melebihi ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun itu tidak akan bisa melebihi ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun usahanya. Bagaimana misalkan kalau benar ada semalaman 30 juz misalkan ya, dalam semalaman tidak tidur, itu pun tidak akan mengalahkan ibadahnya Rasulullah SAW. Memang Allah tidak mau. Jangankan dibandingkan dengan Rasul, dengan Abu Bakar saja tidak ada orang yang menandingi Abu Bakar dari sahabat. Kata Ibnu Mas'ud apa? Abu Bakar itu sama ibadahnya dengan saya. Qiyamul lailnya sama, sholat 5 waktunya pun sama, berjamaah sebaris begitu di saf pertama. Sedekahnya pun hampir sama. Tapi apa yang membedakan? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kuncinya. Ya. Makanya rakaat orang yang bertakwa, berilmu itu akan berbeda dengan orang awam dan biasa, walaupun 100 rakaat, gitu ya. Bahkan bukan hanya ibadahnya, tidurnya pun, tidur orang yang berilmu dengan sholatnya orang awam biasa itu akan berbeda kualitasnya. Boleh jadi orang yang berilmu ini apa, yang lagi tidur itu lebih besar pahalanya daripada orang biasa, orang awam yang sholat terus-terusan. Itulah perbedaan orang yang berilmu, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini digambarkan, ya, bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada suatu saat pernah ada 3 sahabat yang ingin melebihi ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang 3 orang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi waktu itu Rasul tidak ada, ya. Maka 3 orang ini hanya menemui istrinya yaitu Aisyah waktu itu, ya. Maka 3 orang ini berkata, ya, menanyakan kepada Rasul, kepada Aisyah, bagaimana keseharian Rasul itu. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, beliau ini kalau waktu saum kadang beliau juga buka. Beliau kalau malam tidur, dan nanti qiyamul lail tengah malam, dan beliau pun sama sholat seperti biasa, dan juga bermusyawarah, ngobrol dengan para sahabatnya tentang Islam, gitu ya. Apa kata orang yang pertama?
Kalau begitu, ya. Atau kata Aisyah ditambahkan, bahkan beliau pun menikah, ya. Bahkan beliau pun menikahi wanita, begitu ya. Kata satu orang apa? Kalau begitu, ya, untuk saya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan apa? Nikah selamanya. Saya akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang yang kedua, kalau begitu saya akan saum, puasa selamanya. Tidak akan buka-buka. Ya, niatnya apa? Ingin menandingi saumnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga apa? Kalau begitu saya tidak akan tidur malam. Ya, saya akan qiyamul lail terus-terusan sampai subuh. Maka terdengarlah oleh Aisyah radhiyallahu anha, orang ini kembali ke tempatnya masing-masing, pulang, dan ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ke rumah Aisyah, ke rumah istrinya, maka Aisyah menceritakan kisahnya, kisah tadi siang, bahwa ada 3 sahabat yang begini. Kata Rasulullah SAW apa? Inni anam usolli wa anam. Saya ini tidur dan juga sholat. Ana atazawwajun nisa. Ya, saya menikahi wanita-wanita. Kemudian Rasul bersabda panjang lebar. Di akhirnya apa? Man rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Walaupun ada orang yang ingin niat melampaui ibadahnya Rasul, maka jadinya itu bukan sunnah, tapi jadi apa? Jadi bid'ah, gitu ya. Jadi ibadah itu sudah apa? Sudah ditakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebagaimana di sini ya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana takaran Rasul ketika sholat. Hadis ini dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anha. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi beliau apa? Menghampiri Rasul, gitu ya. Pada suatu malam. Tempatnya di mana? Mungkin ya. Allah alam. Mungkin di sini tidak dijelaskan di mana tempatnya, tapi kemungkinan di mana? Di masjid, gitu ya. Di Masjid An-Nabawi. Karena ya masjid waktu itu tidak semegah sekarang ya. Masjid dulu apa? Tidak semegah sekarang, dan masjid itu langsung di pinggirnya rumah Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau mau keluar, ya langsung ke masjid Nabi. Jadi misalkan ini masjid, itu rumah Nabi, langsung keluar ini langsung masjid. Jadi makanya dalam hadis apa? Antara rumah Nabi dengan itu apa? Dengan mimbarnya Masjid Nabawi ada raudhah, ada taman surga. Ada taman surga di situ tuh. Kalau emang digali ada taman surganya? Ya tidak ada ya. Itu memang mukjizat Rasulullah SAW, bahwasanya antara rumah beliau dengan mimbarnya Masjid Nabawi ada taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Nah begitu ya. Kemungkinan di masjid beliau sholat. Karena apa? Rumah Rasul itu tidak luas seperti sekarang, gitu ya. Tidak luas seperti sekarang. Bahkan digambarkan ketika beliau sholat qiyamul lail di rumah istrinya Aisyah, kadang apa? Ketika mau sujud itu kakinya Aisyah apa? Dicolek, gitu ya, supaya kakinya tidak apa? Supaya kakinya dilipat, karena Rasul mau sujud. Ya, ketika itu dalam hadis yang lain begitu sifatnya. Ini menandakan apa? Rumah Rasul tidak besar, gitu ya. Ketika mau sujud lagi dicolek lagi kakinya Aisyah ketika tidur waktu itu, supaya tidak menghalangi Rasul ketika sujud. Nah, ini Hudzaifah ibn Yaman, ketika itu beliau ikut sholat, gitu ya, dengan beliau. Kemudian beliau sholatnya itu ya, biasa baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian Al-Baqarah. Beliau menyangka Hudzaifah ibn Yaman ini beliau akan sujud, akan ruku di yang mana? Di ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah. Tsumma madha. Ternyata Rasul masih apa? Masih melanjutkan ayat Al-Baqarah itu, ayat 101, 102
150, 200 sampai akhir masih sholat juga. Famadha faqultu yarka biha thumma iftatahan nisa. Kemudian ternyata Rasul setelah Al-Baqarah membaca surat apa? An-Nisa, gitu ya. Kemudian dari 1 sampai akhir ayat. Dikira juga mau beres surat An-Nisa ayat terakhir. Disambung lagi dengan surat Al-Imran, faqaraha sampai akhir. Ya, sampai akhir. Di sini mungkin bermasalah ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa dari Al-Baqarah ke An-Nisa gitu ya? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Baqarah. Seharusnya bagaimana Pak Kisan? Suka baca Quran enggak kan? Yang pertama surat apa Pak? Pak Kisan, yang pertama dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah, cenah. Al-Fatihahnya kemana? Di medsos itu apa namanya? Tersebar sekarang. Hati-hati sekarang Al-Fatihah sudah tidak ada. Al-Fatihah di Al-Quran sekarang Al-Fatihah sudah tidak ada. Inti maksudnya apa ini? Maksudnya supaya orang-orang apa? Membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran begitu. Tapi kurang tepat juga itu ya berdakwahnya. Zaman sekarang itu Al-Fatihah sudah tidak ada katanya. Pas dilihat masih ada tidak? Ada ya. Maksudnya apa? Supaya orang-orang kembali ke Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran ya, Tuh Sulaiman. Masya Allah, sampai lelapnya. Jadi pertama itu surat apa Pakistan dalam Al-Quran? Al-Baqarah atau Al-Fatihah? Al-Fatihah ya. Jangan salah, berita Pakistan juga salah. Al-Fatihah yang pertama ya. Nah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah apa? Pak Nurman, setelah Al-Baqarah surat apa? An-Nisa kan? Sekarang nih. Ali Imran, bukan Ali Imran ya. Ali Imran. Yang sekarang ada itu Ali Imran. Kemudian An-Nisa. Begitu tertibannya. Maka para ulama berbeda pendapat masalah ini. Maka memang begitu Rasul membaca Al-Quran ya. Boleh katanya apa? Membaca Al-Quran tidak tertib. Gitu. Misalkan Ustaz Ilham surat ketika sholat maghrib pertama membaca surat Al-Insyirah, rakaat keduanya Al-Duha, katanya tidak mengapa, walaupun sunnahnya adabnya itu sesuai urutan Al-Quran. Jadi bagusnya apa? Sunnahnya Al-Duha, Al-Insyirah atau Al-Duha, Al-Qari'ah. Jangan sampai membaca An-Nas kemudian An-Naba, Al-Falaq, Al-Kafirun. Bagusnya apa? Memang para ulama begitu ya dalam sudah mengatur. Al-Kafirun ya baca ayat surat setelahnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, maka dibolehkan seperti itu ya. Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Pendapat yang kedua bahwasanya di awal mula itu memang begitu sunan Al-Quran itu di awal mula ya, sebelum Rasul merevisi susunannya itu begitu di awal mula turun ayat. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa dulu, kemudian Ali Imran, kemudian setelah itu direvisi kembali menjadi apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Seperti itu ya. Di sini kata Syekh Utsaimin boleh kita membaca misalkan di salat Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun apa? An-Nasr, setelah An-Nasr misalkan apa? Al-Lahab. Boleh seperti itu, atau Al-Lahab, Al-Kafirun, An-Nasr gitu ya. Nah, kalau surat-surat pendek, ini Rasul soalnya apa? Suratnya surat panjang ya. Sepertinya di sini tidak ada yang kuat gitu ya. Dalam semalam ini 5 juz lebih dalam satu rakaat. Bagaimana sifat Rasul membaca ayat ini? Yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu tidak apa? Tergesa-gesa. Tamahul, pelan-pelan. Sedang lah ya, sedang.
idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau Rasul melewati ayat tentang tasbih, maka apa beliau bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya, misalkan di ayat di apa namanya? Surah Al-Baqarah apa? Sadilhamnya ada subhanallah tasbihnya. Ada tidak dalam Al-Baqarah ada tasbihnya? Misalnya surat Al-Imran, surat Al-Isra misalkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Rasul apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Beliau itu bacanya itu ya. Idza marra bi ayatin fi tasbih sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al. Jika beliau itu melewati ayat yang ada doanya, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, beliau berdoa di situ, berdoa terus, doa yang beliau kehendaki begitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, beliau berdoa. Wa marra bi ta'awudzin ta'awwadza, apabila ada ayat yang di dalamnya itu ada perlindungan, beliau meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minan nar, Allahumma inni a'udzubika min jahannam misalkan. Begitu ya, apalagi ketika misalkan melewati ayat tentang neraka, maka beliau ta'awudz atas neraka itu, a'udzubillahi minan nar, Allahumma inni minan nar. Bagaimana panjang itu ya beliau salat insyaallah. Thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau ruku dan membaca subhana rabbiyal azim. Sama rukunya pun sama. Hampir seperti apa? Berdiri beliau. Ya. Fa kana ruku'u nahwan min qiyamihi. Rukunya itu seperti berdirinya. Thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sama juga i'tidalnya seperti rukunya, dan terus sujudnya pun seperti i'tidalnya. Jadi ini begitu panjangnya ya ketika Rasul melakukan apa? Salat qiyamul lail ya. Ini merupakan contoh Rasulullah SAW kepada kita bagaimana mujahadahnya beliau ya ketika beribadah, ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.